Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ernaulan Safitri dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Benteng Van Bus Ngawi, benteng yang ada di Ngawi, Jawa Timur, untuk tugas mata kuliah saya, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Pak Zar. Terima kasih Pak Zar karena telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Sebelumnya saya mengambil Benteng Van Bus ini karena saya ingin memperkenalkan Benteng Van Bus, benteng yang ada di Ngawi, untuk masyarakat luas. Karena Benteng Van Bus ini juga merupakan salah satu bangunan yang bersejarah pada masanya, pada masa Belanda. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasannya. Benteng Van Bus itu didirikan pada tahun 1838 oleh sosok Gubernur Jenderal Van Bus. Sosok inilah yang dianggap sebagai salah satu gubernur jenderal yang terkejam yang pernah memerintah di Batavia ya teman-teman. Dia itu yang merealisasikan tanam paksa ya teman-teman. Tanam paksa itu dibuat untuk menambah kas negara akibat kehabisan dana perang, terutama di wilayah koloni seperti Jawa dan Sumatera. Kebijakan ini yang sebelumnya hanya merupakan bentuk kajian dan wacana, akhirnya benar-benar dijalankan oleh Van Bus sejak ia berangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43, maaf. Nah, pada prakteknya banyak sekali penyimpangan saat realisasi sistem tanam paksa ini nih ya teman-teman. Antara lain yang seharusnya rakyat secara sukarela menyerahkan lahannya, tetapi pada saat itu prakteknya rakyat benar-benar dipaksa ketentuan seperlima lahan dengan pengerjaan 66 hari. Pada realisasinya di Bintaro lebih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hasilnya tanam paksanya pun diserahkan pada pemerintah rakyat. Boleh memiliki visa setelah penyerahan pada pemerintahan namun itu kurang dari jumlah kesepakatannya, maka rakyat harus mengganti rugi. Rakyat juga dipersulit karena harus mengirimkan komoditi yang pemerintah, sedangkan waktu itu sistem pengiriman logistik masih belum seperti sekarang. Rakyat yang menanam dan menyerahkan kemudian tiba juga harus membayar pajak. Karena hal inilah Bos dianggap sebagai salah satu gubernur jenderal terkejam pada pemerintahan Batavia. Jadi Van Bus ini salah satu gubernur jenderal gitu yang paling terkejam gitu di Batavia. Di dalam benteng ini juga terdapat makam Kiai Haji Muhammad Rosalim. Teman-teman, beliau ini adalah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap oleh Belanda. Kiai Nur Salim tetap gigih melawan pemerintahan kolonial Belanda di antara tahun 1830 sampai 1839. Beliau bersama para pengikutnya tetap melakukan pembangkangan terhadap Belanda dalam beberapa kali pertempuran. Kiai Nur Salim dikisahkan mampu meloloskan diri dari peluru Belanda, namun Belanda tak kalah akal. Melalui sebuah siasat Belanda berhasil menangkap sang kiai. Beliau pun langsung dibawa ke dalam benteng. Sesampainya di benteng, beliau diberondong peluru, namun tak satu pun yang bersarang di tubuhnya ketika disiksa dengan senjata tajam tubuh. Terus pada akhirnya diikat dengan tali tambang dan kondisi terikat dan tidak bisa bergerak. Itulah Kiai Nur Salim dikubur hidup-hidup oleh Belanda tidak jauh dari sel tempatnya di penjara itu. Sang kiai menghembuskan nafas terakhirnya. Haji Kiai Nur Salim, makamnya hanya berupa gundukan tanah dan semua, tidak ada nisan yang menerangkan namanya, hanya ada sebuah pohon Kamboja. Kini makamnya telah dipungar
lengkap dengan nisan yang bertuliskan nama sang kiai, tapi di sana tidak tertera tanggal kelahiran dan kematiannya. Hal pengeluaran makam sang kiai dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Komandan Batalion Armet 12 sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang pahlawan bangsa yang telah menumbuhkan aib pada nilai-nilai hidup yang dianut kolonial Belanda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.